Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Julianingrum dari kelas TI 43 Gabungan 01. Di sini saya akan menjelaskan metode Big M dan dua fasa. Sebelumnya, untuk review sedikit dari metode simplex kasus meminimasi dengan bentuk umum Z sama dengan X1 plus X2 dikurangi 4X3 dengan bentuk standar meminimumkan Z sama dengan X1 plus X2 minus 4X3 ditambah 0X4 ditambah 0X5 dan ditambah X6. Untuk step pertama yaitu mengidentifikasikan solusi basis yang layak awal. Step berikutnya yaitu mencari solusi awal. Step kedua yaitu memperbaiki solusi awal. Step berikutnya memeriksa optimalitas. Di sini nilai fungsi tujuan relatif atau profit relatif atau ongkos relatif menggambarkan peningkatan atau penurunan nilai fungsi tujuan ketika variabel non-basis ditingkatkan satu satuan. Kondisi optimal terjadi apabila tujuan memaksimasi yaitu semua nilai koefisien fungsi tujuan relatif untuk variabel non-basis adalah tak positif. Tujuan meminimasi yaitu semua nilai koefisien fungsi tujuan relatif untuk variabel non-basis adalah tak negatif. Dalam step memperbaiki solusi awal, seperti pada gambar berikut, sehingga seluruhnya lebih besar daripada sama dengan 0. Untuk kasus minimasi kedua yaitu pada meminimumkan Z sama dengan 4X1 ditambah 3X2. Identifikasi sama seperti yang awal, mengidentifikasi solusi basis layak awal. Di sini variabel non-basis yaitu didapatkan dari jumlah variabel basis dikurang jumlah pembatas, per pembatas 1 dan 2 belum memiliki variabel basis. Untuk cara penentuan basis layak yaitu pendekatan untuk memperoleh basis layak dengan dua metode, trial and error dan penggunaan variabel semu atau artificial variable. Berikutnya metode Big M. Metode Big M yaitu variabel semu diberikan pada persamaan yang tidak memiliki variabel basis. Variabel semu diberikan suatu penalti dengan suatu bilangan yang besar sekali pada fungsi tujuan. Metode simplex mencoba untuk memperbaiki fungsi tujuan dengan cara membuat variabel semu tidak ekonomis lagi untuk dipertahankan sebagai variabel basis dengan nilai positif. Aturan pemberian penalti untuk semu variabel, yaitu M adalah bilangan yang sangat besar, M menuju tak hingga, minimasinya koefisien variabel semu pada fungsi tujuan sama dengan M, maksimasinya koefisien variabel semu pada fungsi tujuan sama dengan negatif M. Dengan contoh kasus, Z sama dengan 4X1 ditambah 3X2 ditambah 0X3 ditambah 0X4 ditambah MX5 ditambah MX6. Di sini dapat ditentukan variabel basisnya adalah X4, X5, dan X6. Sedangkan variabel non-basisnya yaitu X1, X2, dan X3. Untuk mengidentifikasi solusi layak basis seperti pada berikut, sehingga dapat ditemukan solusi basis layak awal yaitu X5 sama dengan 3, X6 sama dengan 6, dan X4 sama dengan 4. Nilai fungsi tujuan awal menjadi Z sama dengan X1 ditambah X2 dikurangi 0X3 ditambah 0X4 ditambah MX5 dan ditambah MX6. Di sini kita substitusikan 0 ditambah 0 dikurang 0 ditambah 0 dikali 4 ditambah M3 ditambah M6 yaitu hasilnya sama dengan 9M. Untuk memperbaiki solusi awal, kriteria optimasi fungsi tujuan meminimasi semua nilai koefisien fungsi tujuan relatif atau C-bar untuk variabel non-basis adalah tak negatif.
Berdasarkan menentukan entering dan leaving variable, maka X5 keluar basis dan X1 masuk basis. Hal ini terjadi karena operasi yang dilakukan dengan cara OBE. Pada X2, baris C-bar masih memiliki nilai yang negatif sehingga belum optimal. Kemudian ditentukan lagi dengan cara OBE dengan entering dan leaving variable, maka didapatkan X6 keluar basis dan X2 masuk basis. Kesimpulannya ya adalah X1 sama dengan 1/2, X2 sama dengan 3/2, X3 sama dengan 0, sehingga nilai Z sama dengan 13/2. Solusi optimal seluruh nilai C-bar tak negatif. Metode 2 fasa. Fasa 1 yaitu mendapatkan solusi basis layak awal pada masalah original, penghilang variabel semu, fungsi tujuan semu merupakan jumlah variabel semu yang diminimasi. Jika nilai fungsi tujuan sama dengan 0, maka semua variabel semu bernilai 0 dan solusi basis layak diperoleh bagi masalah original. Bagi nilai minimum fungsi tujuan adalah positif, maka paling sedikit terdapat satu variabel yang positif dan ini berarti masalah original tidak layak dan algoritma berhenti. Metode 2 fasa pada fasa kedua yaitu solusi basis layak yang diperoleh pada fasa 1 dioptimasi terhadap fungsi tujuan original. Tabel akhir pada fasa 1 menjadi tabel awal pada fasa 2 dengan perubahan pada fungsi tujuan. Dengan contoh kasus sama yaitu meminimumkan Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4. Cara menentukan fasa satunya yaitu meminimumkan Y sama dengan X5 ditambah X6. Kriteria optimalitas fungsi tujuan meminimasi semua nilai koefisien fungsi tujuan relatif atau C-bar untuk variabel non-basis adalah tak negatif. Pada X1 dan X2, baris C-bar masih memiliki hasil yang masih bernilai negatif, sehingga belum optimal. Dilakukannya operasi OBE yang menghasilkan X5 keluar basis, X1 masuk basis, sama seperti pada metode sebelumnya. Di sini, X2 baris C-bar masih memiliki hasil negatif sehingga dinyatakan belum optimal. Maka dengan proses OBE lagi, X6 keluar basis dan X2 masuk basis. Dari sini, fase 1 selesai karena seluruh baris C-bar tidak memiliki nilai yang negatif. Berikutnya masuk ke fase 2, yaitu meminimumkan dengan kasus yang sama, meminimumkan Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2 ditambah 0x3 dan ditambah 0x4. Fase 2. Tabel akhir pada fase 1 menjadi awal pada fase 2 dengan perubahan pada fungsi tujuan. Pada tabel fase 2, kolom terkait semu dihilangkan. Kesimpulannya adalah X1 sama dengan 1/2, X2 sama dengan 3/2, X3 sama dengan 0, dengan nilai Z sama dengan 13/2. Berdasarkan tabel fase 1 terakhir, maka fase 2 ini sudah optimal seluruh nilai C tak negatif. Untuk Big M 2 fasa atau untuk Big M atau 2 fasa untuk kasus memaksimasi. Metode Big M yaitu contoh model matematis LP memaksimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 dengan fungsi pembatas 2x1 ditambah x2 ditambah x3 kurang dari sama dengan 4. Fungsi pembatas berikutnya 3x1 ditambah 4x2 ditambah 2x3 lebih besar dari sama dengan 8, x1, x2, x3 lebih besar dari sama dengan 0. Sehingga bentuknya jadi seperti Z sama dengan 2x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 dikurangi mx6.
dengan fungsi pembatas 2x1 ditambah 2x ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 sama dengan 4, 3x1 ditambah 4x2 ditambah 2x3 dikurang x5 ditambah x6 sama dengan 8, maka x1, x2, x3, x4, x5, dan x6 lebih besar daripada sama dengan 0. Menggunakan iterasi pertama, belum optimal karena masih terdapat nilai variabel non-basis yang positif. Pada X1 dan X1, X2 dan X3 baris C-nya masih bernilai nilai variabel non basis. Pada step pertama yaitu penentuan variabel yang masuk atau entering variable. Dapat ditentukan yang masuk adalah X2 dengan operasi OBE seperti berikut. Berdasarkan iterasi 1 didapatkan hasil seperti berikut, di mana nilai Z sama dengan 5. Dilanjutkan dengan iterasi ketiga, yaitu sudah optimal, dengan nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 3, dengan nilai Z sama dengan 14. Metode 2 fasa. Memaksimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3, atau sama seperti tadi kasusnya. Pada fase pertama, meminimumkan W sama dengan x6, sehingga pembatas berubah menjadi 2x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 sama dengan 4, 3x1 ditambah 4x2 ditambah 2x3 dikurang x5 ditambah x6 sama dengan 8, sehingga x1, x2, x3, x4, x5, dan x6 lebih besar daripada sama dengan 0. Iterasi pertama sama dengan yang tadi belum optimal karena masih ada terdapat nilai variabel non-basis yang negatif. Penentuan variabel yang masuk atau entering variabel dapat dilakukan pada seperti gambar berikut. Penentuan variabel yang keluar juga dapat dilakukan seperti pada gambar berikut. Maka iterasi kedua fase 1 dinyatakan selesai. Fase 2 yaitu memaksimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5. Tabel fase 2 ini belum optimal. X3 masuk sebagai basis menggantikan X4, sehingga hasil yang didapatkan sudah optimal dengan nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 3, dengan nilai Z sama dengan 14. Untuk pembahasan solusi tak layak dengan metode Big M yaitu pada tabel optimal, satu atau lebih variabel semu tetap sebagai variabel basis. Dengan metode 2 fase, pada tabel optimal pada fase 1, nilai fungsi tujuan adalah positif, di mana satu atau lebih variabel semu sebagai basis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.